mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Ya, terima kasih sudah hadir. Pertama saya cek dulu di sini yang tidak masuk ada berapa orang? 12? 2 orang ya. Oke, nanti kita cek e-learning. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk di pertemuan 11 materi tentang manajemen pemasaran. Capaian pembelajaran yang akan kita capai adalah harapannya mahasiswa mampu memahami dengan baik apa itu pemasaran, kemudian bagaimana aplikasinya gitu kan kepada UMKM di sekitar kita. Nah, sebelum kita mulai kita coba untuk mengkaji video pembelajaran yang sudah saya sajikan ya, silakan disimak. Sekarang saya ingin coba lanjutkan ya, dari hasil mengamati tadi, menonton videonya. Sekarang menurut teman-teman, atau saya tes dulu lah, coba kasih contoh satu strategi pemasaran apa yang teman-teman ketahui ya. Toko online kita bisa mempromosikan menggunakan foto atau video, atau bisa mempromosikan kayak sekarang kan kayak teman di TikTok atau Shopee gitu. Oke, teman-teman ketahui adalah yang pertama, pemasaran itu adalah suatu cara strategi kita mempersuasi, mengajak, membujuk seseorang untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa yang kita miliki. Itu disebut sebagai pemasaran. Ya, pemasaran itu luas ya. Jadi pemasaran itu kalau misalnya kita bagi sesuai dengan kebutuhan, ya, ada kita harus melihat kebutuhan konsumen terlebih dahulu, atau sebaliknya kita berusaha menciptakan produknya dulu, baru kita ciptakan pasarnya, seperti itu. Ada sekarang itu sarung sepatu, ya. Jadi sepatu itu kan kalau kita kehujanan, yang pakai mantel kan badan kita aja. Tapi kan sepatu kita basah. Nah, ini dilihat gitu kan oleh para penyedia jasa, ini bagaimana solusinya, ini bagaimana caranya. Tapi konsumennya belum terbentuk, belum ada seperti itu. Sehingga kita ciptakan atau pemasar itu menciptakan produk yaitu sarung sepatu. Dan tidak tahu apakah konsumen itu akan menerima atau tidak, tapi paling tidak ini berangkat dari produknya dulu, baru nanti pasarnya kita ciptakan atau kita bentuk seperti itu. Jadi ada 2 bentuk pemasaran seperti itu. Oke, paham ya? Nah, oke, untuk lebih memahami sebenarnya dalam pemasaran itu yang diharapkan adalah dari pembelajaran ini adalah teman-teman bisa melihat di sekitar kita, UMKM kita, bahwa banyak sekali UMKM yang terkadang membutuhkan strategi pemasaran yang terukur. Ada semacam teman-teman tiba-tiba di pelosok gang nemu rujak kok enak banget, tapi kok sepi nih ya. Nah, disitulah fungsinya gitu kan, harapannya untuk budaya kita sebagai mahasiswa MBS dari Madura adalah menghadirkan wawasan yang akhirnya nanti bisa berdampak pada UMKM kita seperti itu. Nah, kita coba ya diskusi ya. Nah, diskusi, coba teman-teman bentuk kelompok, satu kelompok 5 orang ya. Terbentuk ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya. Yang ingin coba kita diskusikan adalah silakan ya, dengan anggota kelompoknya kita diskusi paling lama mungkin 2 menit ya. Apa yang akan kita diskusikan ya? Yang akan didiskusikan adalah silakan teman-teman coba, kan ini sudah punya pengalaman ya, beli atau transaksi kayak jajan UMKM di sekitar Pamekasan ya, pasti pernah, entah itu beli seblak, beli jus, atau beli cilok, apapun itu, martabak, bebas. Yang penting ini aja, makanan minuman aja ya, UMKM. Nah,
cari UMKM yang menurut teman-teman itu dari sekian pengalaman itu yang perlu dibantu tentang strategi pemasarannya. Pertama, diskusikan dulu gitu kan, saling cerita pengalaman. Pernah nemu nggak UMKM yang secara produk itu enak tapi mungkin kurang rame? Yang kedua, silakan diskusikan, sarankan satu strategi yang tepat, ya, strategi pemasaran yang tepat untuk meramaikan atau meningkatkan traffic konsumen ke UMKM itu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kita coba dulu. Oke, silakan 2 menit gitu kan. Setelah itu nanti perwakilan mempresentasikan, jelaskan aja singkat. Oke, silakan. Dari UMKM yang memang sepi tapi secara rasa enak. Nah, ini kan eman-eman seperti itu. Oke, saya minta salah satu kelompok, satu orang untuk menceritakan apa yang sudah didiskusikan. Oke, kelompoknya siapa sih kan? Oh ya, kelompok ini satu, Mas Adi silakan. Bisa beli. Nah. Sebelum selamat datang Gerbang Salam, di sana ada sebuah jus yang dimana jus tersebut tuh menurut saya tuh enak dan dinilai dari harga sebagai ekonomis. Harganya mulai dari 5 ribuan sampai 10 ribuan. Yang jadi permasalahannya ini adalah tempat sebuah kiosnya. Nah, kiosnya ini tertutup oleh pamflet, istilahnya tuh pamflet banner DPR lah Pak. Nah, mungkin strategi saya kalau saya mengatakan kepada penjualnya mungkin dikedepankan lagi, soalnya ini antara jalan dan juga tokonya ini masih luas banget. Mungkin bisa dikedepankan lagi supaya apa? Supaya orang lalu lalang itu bisa cepat lah istilahnya, mampir lah untuk membeli di situ. Soalnya kenapa saya bilang ini sangat strategis? Soalnya di sini jalan alternatif, jalan tempat orang itu banyak gitu. Nah, teman-teman, dari proses diskusi ini harapan saya pribadi, teman-teman sudah mulai peka dengan UMKM sekitar. Satu, yang kedua adalah tidak hanya belanja saja atau beli makanan saja, tapi sudah bisa menganalisis. Oh, kalau UMKM-nya rame, ini pakai strategi ini pasti. Kalau UMKM-nya sepi, teman-teman sudah muncul jiwa sarannya ya. Jadi memberikan sarannya itu sudah muncul. Ini bagusnya lokasinya kalau misalnya ke depan, kemudian juga bisa dikasih banner dan seterusnya itu silahkan munculkan jiwa-jiwa seperti itu, karena itu untuk merangsang kita agar lebih tepat lagi menentukan strategi pemasaran apa yang pas ya. Sekarang kita coba untuk refleksi ya. Refleksi itu adalah kita coba mengingat kembali materi apa atau pelajaran apa yang sudah kita dapatkan selama pembelajaran dari awal tadi sampai akhir gitu ya. Nanti sebelum saya simpulkan, saya minta teman-teman untuk satu orang saja menyampaikan refleksinya ya. Jadi kira-kira teman-teman dapat apa hari ini seperti itu. Dari cara Bapak yang tadi jelaskan, Bapak menjelaskan tentang pemasaran. Nah, pemasaran di sini kita itu sebagai mahasiswa harus berpikir kritis tentang sebuah UMKM yang ada di Madura ini, Pak. Jadi kita harus menganalisis, oh mengapa jualan itu tidak laku, oh mengapa jualan itu laku. Nah, jika tidak laku, kita harus memikirkan strategi yang pemasaran yang mana yang harus kita lakukan untuk penjualan tersebut. Ya. Nah, jadi memang benar ya, harapan dari perkuliahan ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah saya sampaikan di depan tadi, seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Mas Abi, itu kan bahwa kita sebagai mahasiswa harus memahami betul bahwa di sekitar kita ini banyak sekali UMKM yang perlu dibantu seperti itu dan perlu disarankan tentang strategi pemasarannya. Oke. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan bahwa teman-teman juga perlu memahami tentang konsep moderasi beragama. Itu kan nilainya salah satunya adalah bagaimana memberikan kemaslahatan kepada umat. Salah satu nilai dari moderasi beragama. Nah,
di manajemen pemasaran ini itu erat kaitannya dengan proses kita menawarkan produk, menawarkan jasa kepada orang lain. Nah, harapannya adalah produk yang kita tawarkan, jasa yang kita berikan itu nilai manfaatnya besar sehingga dapat memberikan maslahat bagi umat masyarakat secara keseluruhan. Kuncinya apa atau poinnya, kita tidak boleh memberikan informasi atau menawarkan produk yang tidak memiliki manfaat atau tidak sesuai dengan apa yang kita promosikan. Misalnya kita jualan cilok ya, cilok enak judulnya, tapi pas dibeli nggak enak sama sekali. Itu nggak berikan maslahat atau manfaat, tapi ngasih prank namanya kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam konsep manajemen pemasaran. Gitu ya, terima kasih. Ya, mari kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, tepuk tangan untuk kita semuanya.